Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Rabu tanggal 4 November 2020, kita berjumpa lagi lewat udara. Ya. Kita masih belajar dengan cara jarak jauh. Namun, semoga kalian semua tetap semangat. Baik anak-anak, kita langsung saja melanjutkan pelajaran tematik. Untuk itu, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan kalian masing-masing. Semoga kegiatan belajar hari ini berjalan dengan baik. Oke anak-anak, kita lanjutkan saja ya belajar hari ini, yaitu tematik 4C, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, pembelajaran 4. Kalian bisa buka buku matematika halaman 97 ya anak-anak ya. Halaman 97 ya. Nah, kalian perhatikan apa yang harus dilakukan dan dihindari untuk menjaga lingkungan. Nah, kamu lihat di sini. Ada gambar, ini tanah longsor, ini banjir, ya. Nah, ini karena olah siapa? Olah manusia, olah kita semua. Lalu siapa yang rugi? Yang rugi kita juga, masyarakat di lingkungannya, ya. Yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar ya. Nih, kalau kamu membuang sampah bisa menyebabkan banjir karena aliran airnya tersumbat dengan sampah, selokan, sungai dan sebagainya. Ini tanah longsor ya, karena penebangan hutan secara liar ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan itu ya, agar tidak terjadi banjir maupun tanah longsor. Oke. Ini dampaknya tidak menjaga lingkungan ya. Jadi lingkungan kita harus kita jaga ya. Ini dampaknya, jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Seperti tadi banjir ya, tanah longsor. Itu yang rugi adalah kita sendiri ya, masyarakat di lingkungannya. Banyak banyak korban ya. Dampak tersebut antara lainnya adalah kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang ya. Kenapa gersang? Karena tidak ada tumbuhan. Kenapa bisa banjir? Ya tadi misalnya buang sampah di sungai atau di selokan, nah itu akan menyebabkan banjir. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kamu lihat ini banjir ya, banjir. Kenapa? Karena air sungai meluap. Kenapa bisa meluap? Karena air sungai banyak sampahnya. Siapa yang buang sampah? Masyarakat lingkungan tersebut ya. Jadi membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Nah, akhirnya terjadi seperti ini. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir ya. Karena air tidak bisa mengalir dengan baik. Oke, lanjut. Dampak banjir bagi lingkungan ya. Dampak banjir bagi lingkungan adalah Satu, lingkungan menjadi kotor, ya. Bekas banjir itu lingkungan kotor, sampah-sampah berantakan, ya. Lalu banyak lumpur,
ya, dan juga sampah berserakan saat banjir surut. Ini dampaknya, ya. Juga banyak penyakit, ya. Setelah banjir tentu banyak penyakit. Karena apa? Karena banyak sampah-sampah yang berantakan, ya. Nah, ini dampaknya. Dampak menjadi banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Maka akan banyak penyakit yang berdatangan, ya. Lanjut. Hutan yang gundul. Hutan gundul karena penebangan hutan secara liar, ya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, kamu perhatikan ini. Hutan, ya, harusnya tumbuhannya banyak tapi ditebangi, dan ini tanpa izin mungkin, ya. Liar. Jadi orang yang tidak izin kepada pemerintah, ya. Nah, akibatnya apa? Ini menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kenapa bisa banjir? Ya, karena tidak ada peresapan, tumbuhannya nggak ada, jadi nggak ada yang meresapkan air. Tanah longsor, tanahnya nggak kuat karena tidak ada tumbuhan, ya. Ini apabila hutan kita gundul atau tidak ada tumbuhannya, ya. Kenapa tidak ada? Karena ditebangi secara liar. Oke, kita lanjutkan. Apa dampak kegiatan pada setiap gambar? Nah, ini coba, ini lihat. Ini anak ini sedang melakukan apa, anak? Menanam pohon, ya, atau reboisasi. Ya, reboisasi itu artinya menanam pohon kembali pada tanah yang gundul. Ya, melakukan penanaman pohon kembali atau sering disebut reboisasi. Dampak menjaga menanam pohon kembali, ya, adalah untuk tempat tinggal hewan, juga untuk mencegah banjir, dan juga untuk tanah agar tidak longsor. Nah, ini, ya, dampak menjaga menanam pohon kembali, dampaknya reboisasi, ya. Satu yaitu sebagai tempat tinggal hewan, ya. Kalau ada pohon pasti nanti banyak hewan-hewan di dalamnya situ. Lalu dapat mencegah banjir dan juga dapat mencegah tanah longsor, ya. Jadi tanahnya kuat karena banyak tumbuhannya, ya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, anak-anak, ya, bagi lingkungan sekitar. Lanjut. Apa dampak kegiatan pada setiap gambar? Ya, lanjutan yang tadi, yaitu ini adalah anak membuang sampah di tempatnya, ya. Membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan jenisnya, ada dua nih, ya. Jadi sampah kering sendiri, sampah basah sendiri, ya. Nah, yang plastik-plastik nih bekas aqua sendiri. Dampak dari gambar di samping adalah kita dapat mendaur ulang sampah sehingga dapat digunakan kembali. Oke, lanjut. Nah, sekarang menanggapi laporan hasil wawancara teman, ya. Dalam pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa, anak? Wawancara. Nah, hal yang perlu ditanggapi, satu adalah narasumber. Ya, apakah pemilihan narasumber sesuai dengan topik wawancara? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Pertama, narasumbernya, ya. Nah, jadi narasumbernya sesuai dengan topik wawancara, sesuai enggak gitu. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan, ya. Pertanyaan yang diajukan apakah sesuai dengan topik wawancara? Yang ketiga yaitu jawaban narasumber. Bagaimana jawaban narasumber? Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan? Gitu. Yang keempat yaitu informasi yang diperoleh. Ya, apakah sesuai dengan topik wawancara? Ya, inilah hal-hal yang perlu ditanggapi dalam
mengadakan wawancara dengan teman, ya. Narasumbernya, pertanyaan yang diajukan, jawaban narasumber, dan informasi yang diperoleh. Nah, menanggapi hasil laporan wawancara bertujuan untuk memperbaiki laporan yang telah kita buat. Oke, lanjut. Ya, kita sampai ke pembelajaran 5. Kalian bisa buka halaman 103. Ya. 103. Iya, halaman 103. Silakan, ya. Oke. Kamu lihat halaman 103, ya. Bagaimana cara menunjukkan perilaku cinta lingkungan? Kamu perhatikan ini, ya. Ini peduli, ya. Ini orang yang peduli lingkungan. Ya, ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Lingkungan sumber daya alam, ini namanya sumber daya alam, ini adalah ciptaan Tuhan. Kita yang menikmati, ya. Kita yang menikmati. Hak kita adalah menikmati sumber daya alam. Namun punya kewajiban, yaitu apa anak-anak? Kewajiban kita adalah melestarikan sumber daya alam, ya. Melestarikan sumber daya alam. Nah, seperti ini contohnya, ya, merawat tumbuhan. Ini adalah cara melestarikan sumber daya alam. Dia mencintai lingkungan, ya. Kalau lingkungan seperti ini, maka lingkungannya akan sehat, ya. Banyak tumbuhan lain seperti di atas ini gersang, ya, tidak terawat. Oke, lanjut. Menjelaskan ciri-ciri cinta lingkungan. Nah, kamu lihat nih gambar nih, ya. Ini gambar rumah-rumah yang berada di bantaran air, bantaran sungai. Nah, ini sebetulnya tidak boleh anak-anak, ya. Bangunan liar ini namanya, tanpa izin, ya. Bangunan di bantaran sungai ini menyebabkan banjir. Kenapa bisa begitu? Ya, karena air yang harusnya mengalir di sini tidak bisa karena ada bangunan-bangunan ini, bangunan rumah liar ini. Airnya masuk ke dalam rumah, maka terjadilah banjir. Ya, ini tidak boleh, ya anak-anak, ya. Bangun rumah di bantaran sungai tidak boleh karena menyebabkan banjir. Ini kalau ini apa ini anak-anak? Ini ada asap, berarti ada pembakaran. Di sini ada pembakaran hutan, ya. Ini juga tidak boleh. Ini mencemari lingkungan. Nah, sumber daya alam ini harus kita pelihara, harus kita cintai. Sungai maupun hutan itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, maka harus kita lestarikan. Oke, lanjut. Ciri-ciri lingkungan, ya. Ciri-ciri lingkungan. Ciri-ciri lingkungan yang apa? Tentunya yang sehat, ya. Ciri-ciri cinta lingkungan, ya. Kalau cinta lingkungan berarti lingkungan kita supaya sehat bagaimana? Ya, pertama, membuang sampah di tempat sampah, ya. Nggak boleh membuang sampah di sembarangan. Baru naik mobil buang sampah lewat kaca, itu juga tidak boleh, ya. Jadi dia tidak mencintai lingkungan, itu namanya, ya. Jadi pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah, ya. Nggak boleh membuang sampah di sembarangan, di jalan raya, di got, di sungai, itu tidak boleh. Yang B yaitu menanam tumbuhan, ya. Ini menanam tumbuhan, ya. Lingkungannya akan menjadi indah, akan menjadi sehat, akan menjadi asri, ya. Karena tumbuhan itu membuat lingkungan kita menjadi sehat. Dia mengeluarkan oksigen, udara yang segar, ya. Nah, maka harus dirawat ini anak-anak. Inilah ciri-ciri cinta lingkungan, ya. Lanjut. C yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, kucing, ini melihara kucing. Kalau kalian pelihara dengan baik,
kebersihannya, makanannya, kesehatannya, ya. Hingga kucing ini akan menjadi kucing yang sehat, ya. Kalau sehat pasti dia tumbuh dengan baik, ya, tidak menyebarkan penyakit. Tapi kalau kucing ini tidak dirawat, ya, kucing ini akan sakit, ya, maka akan menyebarkan virus baik pada hewan yang lain maupun dengan manusia, ya. Maka kalau kita mempunyai hewan peliharaan, ya, ini banyak orang-orang yang memelihara kucing, ya, itu harus dirawat dengan baik, dipelihara dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang D, manfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Contohnya sudah waktu di tema 4B ya anak-anak ya, memanfaatkan sumber daya alam. Energi ini air, ya, kita manfaatkan sesuai kebutuhan, tidak boleh boros. Ya, oke, kita lanjutkan, yaitu mempresentasikan, mengapresiasi dan mengapresiasi hasil karya montase, ya. Di pelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang montase, ya, ciri-ciri montase sudah, bahannya sudah, ya. Nah, mengapresiasi itu artinya apa Nana? Penilaian, ya. Apresiasi seni itu merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, ya. Nah, bagaimana sih menilainya? Nah, ini penilaian yang dilakukan itu dapat berupa pendapat, ya, kritik dan juga saran, ya. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan dan pameran seni, ya. Ini contohnya nih, si siapa ini, teman kita sedang mempresentasikan hasil karyanya, ya. Dia lihatkan kepada teman-temannya dan ibu gurunya. Lalu ini juga menilai, bu guru juga menilai, ya, teman-temannya juga menilai. Apa yang dinilai? Nah, bagaimana cara menilainya? Nah, cara menilainya, pendapat kamu bagaimana? Boleh kamu kritik, ya. Lalu setelah dikritik baru dikasih saran. Itu caranya mengapresiasikan hasil karya montase. Nah, ini contohnya. Contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Ya, ini lihat contohnya. Ya, ini menurut saya karya montase, ya, ini montase ya anak-anak ya. Ini gambar apa ini nih? Hewan-hewan, ya. Ini kamu dapatnya dari mana? Bisa dari majalah, bisa juga dari koran, ya. Kamu gambar, kamu gunting hewan-hewan ini, ya. Dari majalah banyak. Lalu ini pohon, ya, digunting. Nah, itu ditempelkan. Ini matahari, ya. Ini awan. Ini dari guntingan-guntingan semua, ya. Lalu ditempel di sini. Guntingan boleh dari majalah, boleh dari koran. Ini bedanya kalau montase, ya. Jadi caranya begini. Menurut saya karya montase ini sudah baik. Nah, kita puji dulu, ya, dipuji. Namun nih saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli, ya, dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Nah, itu cara, ya, contoh apresiasi terhadap hasil karya seni atau cara menilai, ya, pada teman kamu yang sedang presentasi atau sedang pameran, ya. Oke. Ya, kita sampai ke pembelajaran 6, ya. Pembelajaran 6 kalian bisa buka di halaman 109. Ya, 109. Buku tematik 4C 109. Oke, lanjutkan. Nah, mempresentasi laporan hasil wawancara. Ya, hasil wawancara ya anak-anak ya. Kita sudah belajar kemarin ya. Wawancara itu adalah percakapan, ya. Paling sedikit 2 orang, kalau berkelompok juga bisa 3 orang atau lebih. Lalu hal-hal yang disampaikan saat presentasi. Apa sih? Yaitu pertama adalah topik wawancara.
Kedua, identitas narasumber. 3, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Keempat, informasi yang didapat dari hasil wawancara. Lalu kelima, kesimpulan. Keenam, kritik dan saran tentang wawancara yang sudah dilakukan. Ya, ini hal-hal yang disampaikan saat presentasi. Cara melakukan presentasi yang baik. Ya, caranya bagaimana? Nih, kamu perhatikan. Ya, pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang dan sebagainya. Itu adalah membuka presentasi dengan ucapan salam. Lalu yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Kenalkan diri kamu, namanya siapa, kalau kelompok ya kelompok berapa, anggotanya ini. Itu namanya memperkenalkan diri. Lalu tujuan kamu presentasi apa, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Jadi kamu baca laporan itu, ya, sebaik mungkin. Yang keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita, ya, bercerita. Cerita apa? Hasil dari wawancara kamu dari narasumbernya. Yang keenam yaitu hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak, ya. Jadi jangan ke bawah melulu, ya. Sekali-kali menghadap teman-teman kamu yang sedang menyimak. Lalu 8, jika kesulitan untuk menghafalkan teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Jadi kamu catat, ya. Kalau kamu nggak bisa menghafalkan, catat aja diringkas kecil-kecil, ya. Kamu bacakan poin-poinnya saja. Lalu yang ke-9 adalah presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan juga salam, ya. Terima kasih, selamat siang, misalnya seperti itu, ya. Jadi ini cara melakukan presentasi yang baik, ya. Jadi kamu harus bisa, ya. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, ya, seperti biasa kita akan mengadakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan, ya, kembali lagi nih, upaya pelestarian lingkungan, ya, upayanya apa? Tidak merusak taman di sekitarnya, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, ya, penebangan hutan secara liar itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Bu Guru, banyak akibatnya, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Lalu melakukan reboisasi atau penghijauan pada tanah yang gundul, ya. Nah, inilah contoh upaya pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan kita harus kita lestarikan, karena lingkungan kita adalah merupakan sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan, ini contohnya, ya. Nah, bagaimana sih contoh melestarikan lingkungan? Ya, kewajiban kita apa? Nah, yaitu melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, ini bapak-bapak sedang kerja bakti, ya, membersihkan lingkungan, membuat jalan agar jalannya bagus, ya. Nah, mengadakan kerja bakti ini adalah kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, itu merupakan upaya pelestarian lingkungan sekitar kita. Baik,
itulah penjelasan Bu Guru pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.